Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melakukan simulasi untuk mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang telah saya susun. Saya Makfiratul Ramadhani dengan NIM 220404501065 dari kelas C Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Adapun judul penelitian saya yaitu efektivitas bimbingan klasikal anti bullying berbasis video edukatif TikTok terhadap perubahan sikap verbal agresif siswa SMP Telkom Makassar. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya itu bullying masih menjadi salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMP. Berdasarkan observasi awal di SMP Telkom Makassar, ditemukan bahwa sebagian siswa menunjukkan kecenderungan melakukan kekerasan verbal seperti mengejek, mengancam, atau memaki teman. Ini bukan hanya berdampak pada korban, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Berangkat dari permasalahan tersebut, saya merancang layanan bimbingan klasikal yang memanfaatkan media TikTok sebagai sarana penyampaian materi anti-bullying. TikTok dipilih karena aplikasinya sangat dekat dengan keseharian siswa, sehingga konten edukatif diharapkan lebih mudah diterima dan belum banyak juga penelitian yang secara spesifik mengkaji penggunaan TikTok sebagai alat intervensi bimbingan klasikal dalam menangani perilaku agresif verbal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dan menghadirkan strategi inovatif dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, adapun rumusan masalah saya yaitu bagaimana tingkat verbal agresif siswa sebelum diberikan layanan. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal berbasis edukatif TikTok. Yang ketiga, apakah terdapat perubahan yang signifikan pada sikap verbal agresif siswa setelah diberi layanan. Dan yang keempat, apakah layanan ini efektif dalam mengurangi perilaku verbal agresif siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui tingkat awal sikap verbal agresif siswa, yang kedua untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan klasikal dengan media TikTok, yang ketiga mengetahui perubahan sikap verbal agresif setelah diberikan layanan, dan yang keempat menguji efektivitas penggunaan video TikTok dalam menurunkan sikap agresif verbal. Nah, manfaat pada penelitian saya yaitu secara teoritis penelitian ini dapat menambah kajian ilmiah dalam bidang bimbingan klasikal berbasis media digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh guru BK untuk merancang layanan yang relevan dengan dunia digital, serta membantu sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari bullying. Nah, adapun tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, penelitian ini mengacu pada teori agresivitas menurut Bussy dan Perry yang menjelaskan bahwa agresif verbal mencakup ungkapan kata-kata kasar, penghinaan, dan ancaman verbal. Selain itu, pendekatan layanan bimbingan klasikal merujuk pada pemikiran Praitno, yaitu layanan yang bersifat preventif dan berkembang melalui penyampaian materi kepada seluruh siswa dalam satu kelas. TikTok sebagai media intervensi didukung oleh teori belajar sosial Bandura, bahwa siswa belajar dari apa yang mereka lihat dan tonton. Maka konten TikTok yang edukatif berpotensi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak siswa terhadap bullying.
Nah, kerangka pikir penelitian ini adalah menyatakan bahwa bimbingan klasikal berbasis TikTok dapat mempengaruhi penurunan sikap agresif verbal siswa karena penyampaian pesan lebih visual, menarik, dan mudah dipahami dan diterima oleh generasi digital. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap sikap agresif siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan. Ya, nah H1 terdapat perbedaan yang signifikan terhadap sikap agresif verbal siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan. Diharapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan klasikal dengan video TikTok secara signifikan menurunkan tingkat agresivitas verbal siswa. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen, pretest, post-test, control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Telkom Makassar. Sampel yang digunakan adalah 63 siswa yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu kelas B8B sebagai kelompok eksperimen dan kelas 8C sebagai kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan skala agresivitas verbal berbentuk skala Likert dan lembar observasi untuk mendukung hasil kuantitatif. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data. Data hasil pretest dan posttest dianalisis melalui yang pertama uji normalitas Sapir-Whorf dan yang kedua uji homogenitas Levens test, yang ketiga uji hipotesis Paired sample test dan independent test atau Mann-Whitney jika data tidak berdistribusi normal. Signifikansi ditentukan pada taraf 5%, 0,05 jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan adanya perbedaan yang signifikan akibat perlakuan. Nah, kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan layanan bimbingan klasikal yang relevan dengan karakteristik siswa masa kini dengan memanfaatkan platform digital seperti TikTok sebagai media penyampaian. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam upaya menurunkan sikap agresif verbal siswa melalui pendekatan yang menyenangkan dan edukatif. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya siap menerima kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.